Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 13 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Antam, ke-9 Inco, ke-10 TIN, ke-11 Akra, ke-12 ESA, ke-13 Agi, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,45% ke harga 6.869 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 10,2 triliun. Cukup lumayan ya. Sekarang transaksi sudah 2 digit dan tutupannya ternyata di markdown ke harga 6.856. Berarti 13 poin markdownnya dan langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ya udah IHSG kelihatan ya susah untuk naik dan apalagi hari ini markdown. Jadi kondisi seperti ini mungkin nggak sih dia mencoba naik lagi karena masih di dalam pola symmetrical triangle-nya ya mungkin aja. Yang penting kuncinya ini ya 6.840 6.834. Jebol itu ya gagal pola symmetrical triangle dan arah selanjutnya itu 6.750 dan mungkin ke 6.640. Tapi nggak masalah ya, trennya memang kalaupun harus koreksi ya nggak masalah, koreksi dulu sebelum naik lebih tinggi. Untuk IHSG untuk minggu depan kalau dilihat dari time frame weekly-nya Doji masih MACD masih bagus, masih golden cross arah ke atas. Bar chart di atas juga masih oke. Cuman candlenya yang kurang oke ya. 2 minggu udah doji terus. Ekor panjang lagi. Atas bawah sama. Jadi di pertengahan. Wah nih tutupannya di 6859. Jadi kondisi seperti ini masih sama. Lebih ke saham-saham lapis 2 ya. Atau lapis 3. Tapi yang kalau high risk tuh harus dipantengin. Harus disiplin. Jangan ditinggal-tinggal, resikonya lebih besar. Untuk big cap kayaknya ya slow dulu. Big Bang sudah all time high juga, area atas. BBRI naik tadi tapi ya kemungkinan naik-naik terbatas juga, lebih banyak berpotensi untuk turunnya daripada naiknya ya. Jadi seperti itu. Untuk IHSG masih belum kemana-mana, di situ-situ aja. Jadi mampatin aja, mungkin cuan bungkus, beli dapat profit, jual. Kalaupun beli belum gerak-gerak, yang penting nggak kena stop loss, area trading plan hold aja terus ya, seperti itu aja. Open gap down hari ini ya, kalau market mendukung nanti malam Eropa hijau, Amerika hijau, mungkin komoditas naik, batu bara naik, mungkin aja bisa ngerek. Kalau Big Bang agak susah ngerek IHSG sekarang ya karena sudah harga-harga tinggi. Jadi ya sektor mungkin komoditas ataupun basic industry. Kalau properti agak susah juga ya, walaupun memang properti juga cukup oke tuh, tapi disclaimer ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Di support trendline uptrendnya ya, semoga aja tiba-tiba Senin open gap up langsung atas ya, nutup gapnya ini. Sinyal kurang oke lah kalau dia sudah membuat open gap down seperti ini ya, ada berpeluang bisa lanjut turun untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di 1070, terkoreksi 0,92%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Medco lagi konsol di atas EMA 200-nya dan ya masih aman. Yang penting Medco nggak jebol 1000. Itu aja ya. Tapi kalau Bapak Ibu minat beli di harga sekarang itu supportnya agak jauh 1000. Ya, pertimbangkan seperti apa strateginya untuk Medco. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji lagi, volume lumayan meningkat dan dia membentuk higher high dan juga lower low. Jadi masih belum bisa juga dikonfirmasi untuk dia lanjut naik. Tapi kalau dilihat dari volume, minggu ini cukup meningkat ya. Tapi sayangnya candlenya masih ragu nih, bener mau naik atau saatnya turun, koreksi, membentuk swing low yang cukup dalam lagi, mungkin ke area support lagi 880, support konsolidasinya. Nah seperti itu ya. Untuk Medco kalau seperti ini polanya ya lihat Senin aja. Kalau Senin bisa tembus area resistennya mungkin 1100, cukup menarik ya. Pakai aja resisten minor nih ya, 1100 tembus tuh cukup bagus. Sebenarnya kalau ini ditutup EMA 200 nggak terlihat nih, ditutup juga. Nah, sebenarnya dia tuh lagi konsolidasi kan di range 1000 sampai 1100. Sekarang itu sudah dekat-dekat resisten. Tapi kalau misalnya Senin breakout, ya oke, bagus. Targetnya tetap 1200 tuh nge-swing atas. Ini kan bisa jadi kalau digambar seperti ini pola pattern flag ya, seperti ini.
Ini tiangnya sebenarnya bagus, cuman harganya yang kurang oke kalau baru beli harga sekarang karena jauh dari support. Supportnya itu ada di 1000. Kalau EMA 200 memang support EMA 200 boleh nggak sih dipakai 1050, boleh-boleh aja. Tapi jangan ada penyesalan misalnya memang sesuai trading plan Bapak Ibu. Saya pokoknya kalau dia jebol 1050 saya jual dulu lah daripada nunggu ke 1000 belum tentu naik. Misalnya seperti itu ya. Ya resikonya cut loss di area support minor ini kalau dia balik ke arah ya itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya silahkan juga, nggak ada salah seperti itu. Untuk Medco langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 390, tar koreksi 2,01%. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa kondisi seperti ini sudah terlihat. Apakah ini swing low dan dia naik lagi? Belum pasti. Tapi ya sepertinya dengan kondisi IHSG seperti ini susah dia naik lagi ya. Kita lihat aja minggu depan. Level psikologisnya 400 di atas itu oke. Kalau di bawah itu Elsa itu minimal bisa ke 370 dan maksimal bisa ke 340, 350. Tapi nggak masalah sebenarnya sih kalau dia mengeswing dulu ke bawah untuk habis itu naik lebih tinggi untuk sinyal uptrendnya sampai akhir tahun dia boleh-boleh juga ya. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kalau harga sekarang kalaupun ada yang beli ya jaga-jaga 400, kalau bisa teknik rebound tuh jual aja dulu. Kayaknya sih susah untuk naik ke atas lagi. Tapi kita lihat aja Senin ya kondisi seperti ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya tuh dia membentuk candle bearish angle pink yang biasanya kalau terbentuk candle seperti itu turun. Apalagi dia jebol support. Beda cerita kalau belum jebol support. Contohnya di tanggal 31 Juli di minggu terakhir Juli ya. Dia membentuk candle bearish angle pink tapi dia masih di area support tutupannya. Kalau ini kan jebol 400 ya, tapi kita lihat aja siapa tahu false break kan, tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya ya. Untuk Elsa tapi menurut saya sih agak susah dia menembusnya dan ya minimal 370 dan nih EMA 200 arahnya kalau lanjut turun ya. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di 1495 menguat 0,67%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Pegas berhasil tembus 1400 dan ya sampai juga ya dia 1500. Lumayan kan 5%. Kondisi seperti ini mampu nggak sih lanjut naik karena tutupannya di harga tertinggi? Kemungkinan masih, tapi ya dengan tenaga yang nggak terlalu signifikan. Mungkin ya bisa dikerek lagi sampai 1550. Tapi kalau baru beli harga sekarang kurang ideal. Lebih baik yang seperti ini nih, follow the trend yang sudah beli di bawah ya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas kondisi seperti ini Pegas menarik, harusnya sih oke dan ya lanjut ke atas lah. Tapi naik-naik terbatas, hati-hati yang baru beli ya. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya mungkin sampai akhir tahun saya siap average down. Kalau ternyata gagal turun dulu dari harga beli saya ya boleh juga seperti itu, nggak ada salah ya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di 970 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. PGO di atas sudah ya bagus nggak? Harusnya bagus. Di atas 930 itu masih oke. Ini tutup aja. Yang perkiraan saya bentuk single low-nya di sini ternyata naik lagi. Berarti pola cup and handle-nya ini yang terbentuk. Dengan kondisi seperti ini masih bagus. Tapi kalau melihat supportnya ya tetap naikin aja. Supportnya sudah naik ya. Karena sudah valid breakout. Dia volume di atas juga volume besar. Jadi ya ada peluang tetap mengarah high-nya lagi. High terbarunya atau all time high di atas 1050. Ya yang penting jangan turun dari 930. Kalau sampai Senin Selasa turun false break ya udah gagal dulu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau tetap hot silahkan juga seperti itu. Untuk PGO langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3180 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA di area support. Support harus dijaga. Kalau sampai gagal ini turunnya makin dalam ya. Masih bisa 6-8% dia turun. Disclaimer tapi ya tuh ya 2900 tuh arahnya. Ya udah itu ada pola rounding top dan turun lagi. Tapi menurut saya sih aman. MDK sampai akhir tahun kumpulin aja lagi. Average down boleh. Tapi disclaimer ya. Seperti itu. Untuk MDK masih menarik nih.
Harusnya sih akhir tahun tetap akan tembus tuh 3.500 time frame-nya ya. 3 bulan ke depan. Targetnya masih sama 4.000 tuh sangat mungkin disentuhnya akhir tahun. Tapi disclaimer seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 725 menguat 0,69%. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA ya dia rebound akhirnya di area support dengan kondisi seperti ini. MBMA masih oke. Yang penting nggak turun di bawah 715. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah ini sudah rejection lagi. Dan berapa minggu dia nih candle merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan volume makin berkurang. Konfirmasinya memang minggu depan tuh harus jalan. Nggak boleh. Kalau minggu depan jebol 715 ya udah gagal. Ya harus langsung technical rebound dia Senin untuk MBMA. Ya jadi seperti itu untuk MBMA. Pokoknya harus rebound dia Senin Selasa. Apalagi tutupannya di harga tertingginya hari ini. Ya mestinya sih jalan minggu depan. MACD-nya juga mengarah ke atas. Membentuk golden cross lagi. Volume memang belum kelihatan yang signifikan. Tapi lebih berpeluang reboundnya hari Senin untuk MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 895 terkoreksi 2,18%. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT kondisi seperti ini sudah mencapai area peak 940 950 dan kalaupun dia koreksi lanjut ke bawah ya wajar, tapi kalau dilihat koreksinya volume kecil ya. Mungkin nggak sih dia sampai 850, jangan-jangan 880 ini udah mantul lagi dia. Tapi ya beli-beli harga tanggung seperti ini agak beresiko. Tapi kemungkinan sih mantul ya. BRPT nggak jauh kok turunnya. Mestinya 880, yang penting market bagus saja. Market konsolidasi ya, nggak turun jebol berapa tadi? 6.840 ya aman. Kalau misalnya ISG ini konsolidasi di area ini aja, naik turun hijau, besok Senin hijau, habis itu merah, atau besok Senin merah, Selasanya hijau, berarti kan area ini tetap konsolidasi. Harusnya BRPT nggak jauh turunnya, paling 2%-an lagi dan mantul. Ya, bahkan mungkin Senin bisa mantul tuh. Kita lihat aja bagaimana pergerakan BRPT ya. Cuman nih harga-harga tinggi biasanya ya tetap ada balasannya kalau udah 3 candle seperti lilin. Ya, ini level psikologisnya 880, jangan turun dari itu. Kalau turun ya swing low-nya cukup dalam, bisa di 830 sampai 800 untuk BRPT. Jadi seperti itu, tapi kelihatannya kemungkinan tetap akan ada technical rebound. Kalau misalnya Senin koreksi lagi, Selasanya bisa technical rebound ya. Pokoknya di 880 ini harusnya dijaga BRPT. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1950 terkoreksi 0,51%. Langsung saja ke teknikalnya. Antam juga waduh jeleknya ya. Dia di bawah 2000 tuh, tapi ya ini ada support minor 1950. Kalaupun Bapak Ibu ada yang stop loss ya nggak masalah juga sih. Pokoknya saya tuh biasanya kalau ya level psikologis gagal out dulu. Nih harusnya ya 2 candle ini nih konfirmasi rebound, ternyata jebol ya, lemah tandanya. Naik susah sepertinya untuk naik ya dalam waktu dekat. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan ISG aja. Kalau ISG bagus sih bisa aja. Tapi ya semestinya sih agak susah ya. Seperti ini pergerakannya ya, semoga aja Senin. Kalau dilihat volume lumayan meningkat. Mungkin ada buying power. Tinggal lihat Senin. Kalau Senin hijau ya cukup aman lah. Jangan sampai merah lagi hari Senin untuk Antam. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di 6.075 terkoreksi 1,21%. Langsung saja ke teknikal. Inco jelek juga ya, setelah jebol 6.300 melorot makin dalam, dan kondisi seperti ini ya di area support kuat. Kalau Bapak Ibu masih hot dan yakin nggak masalah juga sebenarnya, tapi ya rugi waktu lah. Mungkin nggak sih dia di sini nih double top ini kan, atau cup handle? Kayaknya sih enggak lah. Tapi kalau nge-swing bawah, kalau ISG memang ambrol, kalau perhitungan saya kemungkinan dia turun 10% lagi aja. Cara ini nih 5.400 nih udah selesai. Dia ngikut double topnya ini. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, atau cup handle lah ya itu. Nah ya itu. Ya tinggal average down mestinya sih kalau Bapak Ibu nyangkut di 6.400 atau 6.600, average down di bawah ini ya, kalau nilainya sama atau setengahnya ya mungkin average Bapak Ibu tuh bisa di 6.000-an ini, di area ini 5.800, 5.900, 6.000 ini ya. Semoga aja ya, kalau 1:1 kan bagi duanya. Nah area itu harusnya sih aman ya untuk Inco. Kalau yang trading jangka pendek ya, kalau pakai stop loss ya udah bener juga pakai stop loss, karena menunggu kan nggak pasti. Itu biasa
capek. Apalagi nih kelihatannya dia membentuk lower high ya. Pola dead cat bone naik sebentar terus jebol. Kena pancing sebentar aja ya, dia 6400 volume besar ternyata dibuang lagi. Nah, ini konfirmasinya. Candle ini sebenarnya udah kelihatan konfirmasinya dia dibuang. Jadi seperti itu. Kita lihat aja bagaimana kondisinya. Kalau ini kan memang ada support minor. Kondisinya seperti ini. Support minornya 6000. Kita lihat aja. Kalau Bapak Ibu pakai Everstone juga sebenarnya nggak masalah untuk Kinko. Ya, seperti itu untuk Kinko. Langsung saja ke saham selanjutnya ada TINS yang ditutup di 910, terkoreksi 1,08%. Langsung saja ke teknikalnya. TINS belum kemana-mana juga, dan ya takutnya sih tiba-tiba dibuang aja sih TINS ini, tapi cukup oke pergerakannya. Konfirmasinya 930 ini. 930 tembus, sinyal naik, sinyal bagus lah. Ada peluang ke 1000. Kalau ini tutup aja nih, nggak perlu 960. Pokoknya 930 tembus 1000 alahnya. Masih ada potensi upside 7%. Tapi lihat ya, kalau nekat buy on break, tapi disclaimer, supportnya pakai aja 880. Itu ya, kalau Bapak Ibu nawar di bawah silahkan juga tunggu di bawah kalau dikasih ya. Tapi kalau Senin TINS itu breakout 920 ya ada peluang 1000. Semoga untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Akra yang ditutup di 1300, terkoreksi 0,76%. Langsung saja ke teknikalnya Akra. Kondisi seperti ini juga ya kelihatannya sih kurang bagus. Walaupun ada ekor panjang, tapi ya masih di area support level psikologis 1300 memang harus dijaga. Kalau misalnya Bapak Ibu ada beli di harga sekarang, harga penutupan, mungkin analisanya melihat ada ekor panjang berarti ada buying power ya. Analisa seperti itu ya menurut saya benar-benar aja, nggak ada yang salah. Yang penting punya plan. Seperti apa plannya? Misalnya dia gagal bertahan di atas 1300, Bapak Ibu jual dulu ya boleh seperti itu. Kalau saya tunggu dia di 1200 ini aja kalau dia jebol. Tapi kalau Bapak Ibu yakin nih ada lanjut naik ya, tadi gagal bertahan di atas 1290 kayak atau 1280 itu jual aja ya. Mungkin 2% cut loss saja kalau dia gagal seperti itu ya. Tapi kalaupun nge-swing atas, menurut saya juga Akra nggak terlalu tinggi. Paling Bapak Ibu itu dapat 4%an. 1350 itu aja. Nih 5% lah ya dari harga sekarang. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ESA yang ditutup di 630, terkoreksi 1,56%. Langsung saja ke teknikalnya ESA Tribot Soldier dengan volume kecil. Bisa ada teknik rebound ya. Tapi masih sama gambarannya. Kalau ini false break, apalagi merah lagi Senin, ya pola dead cat bone atau konsolidasi dia mengarah ke support selanjutnya lagi 560. Ini masih sama gambarannya ya. Setelah dia membentuk candle 3 watt soldier, akhirnya koreksi dengan volume kecil. Tapi ini kan juga kembali membentuk 3 black crow. Bisa jadi ya potensi teknik rebound. Bagus tuh ESA kalau bisa tembus 650. Tutup di atas 650 Senin bagus ESA. Atau doji. Senin doji, Selasa baru rebound. Kalau Senin koreksi lagi ya gagal. Ada potensi gagalnya lebih besar. Berarti ada potensi lanjut turun untuk ESA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di 1800 285 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. AGI kondisi seperti ini di area support harus rebound juga. Kalau dia sampai koreksi tutup di bawah 1880 lemah ya. Seperti itu untuk AG. Langsung saja ke saham selanjutnya ada NCKL yang ditutup di harga 905, terkoreksi 1,09%. Langsung saja ke teknikalnya NCKL harus bertahan di 900 juga. Kalau dia gagal ya jebol, dan indikasinya pola cup and handle terbalik. Nih neckline-nya ada di 880. Bisa turun lebih dalam juga nih NCKL. Mending out dulu ya. Kalau sampai dia jebol 880-nya jual aja dulu kalau Bapak Ibu ada beli harga penutupan hari ini. Ini kan sudah ada indikasi turun nih. Hammer terbalik. Nih hammer terbalik dia turun. Terus dia membentuk hammer terbalik dan high-nya lebih rendah turun. Hati-hati 880 jebol melorot makin dalam bisa membentuk low baru atau all time low ya. Jadi seperti itu untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan
penjualannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.